Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari mata kuliah Hukum Perdata Internasional akan membahas timbal balik dan pembalasan pemakaian hukum asing. Jadi saya sendiri di sini akhir Tinda Alam Syarahab. Saya Aulia ini. Saya Devani Agustia. Akan mempresentasikan PPT kami. Oke, di sini kami dari kelompok 2 akan membahas definisi timbal balik dan pembalasan pemakaian hukum asing. Saya sendiri di sini sebagai pemateri pertama. Kita akan menjelaskan sebelum masuk ke dalam gitu, kita harus mengetahui beberapa hal. Yang pertama adalah prinsip, tujuan, dan pasalnya. Nah, dalam prinsip dasar dalam HPI yang mengharuskan suatu negara memberikan perlakuan yang sama kepada negara lain jika negara tersebut memberikan perlakuan yang sama. Jadi dalam HPI kita harus memberikan sama seperti apa yang mereka berikan kepada kita. Gitu. Bertujuan untuk apa? Untuk menciptakan hubungan yang adil dan secara adil antar negara. Jadi jika negara yang lain itu melakukan suatu hal yang tidak baik, mungkin kita akan melakukan suatu hal yang tidak baik juga. Nah, begitu juga dengan apabila kita melakukan hal yang baik, itu kita akan memberikan hal yang baik juga. Seperti yang tertera di situ, apa tujuannya? Untuk menciptakan keadilan yang setara antar negara. Nah, di sini ada pasal 11 CC Prancis yang mengatakan bahwa hukum negara asing hanya berlaku jika negara tersebut juga mengakui hukum Prancis. Nah, jadi begitu. Nah, masuk adalah istilah teori timbal balik dan pembahasan. Jadi dalam Inggris ada reciprocity, dalam Belanda adalah reciprocity, dan dalam Prancis ada reciprocity. Gitu. Masuk ke dalam pembahasan yang kedua. Di sini adalah definisi pembalasan. Nah, jadi dalam definisi pembalasan ini ada 3 juga yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah tindakan yang diambil oleh suatu negara untuk menangguhkan atau menolak penerapan hukum asing sebagai respon terhadap perlakuan tidak adil atau merugikan di negara sendiri. Nah, yang kedua, berlaku hanya terhadap negara tertentu yang secara melawan hukum telah melakukan perbuatan yang harus dibalas. Nah, contohnya hukum acara perdata di Jerman yang tidak memberikan hak berperkara bebas biaya kepada orang asing jika negara asal orang tersebut tidak memberikan hak serupa kepada warga negara Jerman. Nah, contoh prinsip di sini itu apa? Nah, jadi ada 2 prinsip yang harus kita ketahui. Ada namanya prinsip timbal balik dan prinsip pembalasan. Nah, prinsip timbal balik ini adalah Prancis hanya menerapkan hukum asing jika hukum Prancis diakui oleh negara tersebut. Seperti yang saya jelaskan di awal, prinsip yang tadi tentang membalas itu hanya bisa dilakukan jika negara tersebut mengakui hukum Prancis juga. Indonesia pun memiliki pendekatan serupa dengan kasus sengketa lintas negara. Jadi begitu adalah prinsip timbal balik. Yang kedua apa? Yang kedua adalah prinsip pembalasan. Negara A menolak hak hukum warga Indonesia. Indonesia membalasnya. Tujuannya melindungi hak warga negaranya. Nah, di sini ada alat diplomatik untuk menyeimbangkan perlakuan hukum. Perbandingan timbal balik pembalasan. Nah, di dalam hal yang timbal balik pembalasan ada beberapa aspek yang harus kita bahas. Nah, di dalam aspek timbal balik dan pembalasan ada lingkungan berlaku. Dalam lingkungan berlaku timbal balik itu umum terhadap semua negara asing. Namun ada pembalasan lingkungan berlaku pembalasan hanyalah terbatas hanya terhadap negara tertentu. Tujuan timbal balik ini adalah untuk menciptakan hubungan hukum yang setara. Namun tujuan pembalasan ini untuk menanggapi perlakuan tidak adil dari negara lain. Nah, adapun syarat penerapan dari timbal balik adanya bukti perlakuan setara dari negara lain. Nah, adapun syarat penerapan dari pembalasan
syarat penerapan pembalasan adalah perlakuan tidak adil dari negara lain. Contohnya, contoh pasal yang tadi kita bahas dalam timbal balik adalah pasal 11 CC Prancis, dan contoh pembalasannya adalah hukum acara perdata Jerman gitu. Jadi saya akan menerangkan pemakaian hukum asing. Jadi hukum asing itu terdiri dari hukum asing sebagai fakta. Di dalam sini, hukum asing sebagai fakta adalah dalam hal ini hakim yang harus memutuskan perkara berdasarkan hukum asing yang akan dipermudah dalam melaksanakan tugasnya. Bila mana para hakim membawa bahan-bahan yang membuktikan isi dan berlakunya hukum asing tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan hukum asing yang akan diterapkan harus didalilkan oleh para pihak yang terkait dalam perkara HPI tersebut. Dalam hal ini tidak ada dalil, maka sang hakim akan menggunakan hukumnya sendiri. Cara pembuktian atau dalil hukum asing harus diberikan melalui expert evidence. Hukum asing sebagai hukum. Jika Anglo-Saxon menganut hukum asing, maka negara-negara Eropa menganut kontinental, menganut prinsip hukum asing sebagai hukum. Dapat disebutkan di sini adalah negara Jerman. Dalam hal ini, hukum asing akan diterapkan dalam suatu hubungan atau masalah HPI haruslah dianggap sebagai hukum asing sendiri. Dengan demikian, hukum asing tersebut tidak perlu didalilkan. Hakim menggunakan hukum asing secara ex officio. Yang ketiga adalah hukum asing sebagaimana perlakuan di negara asing bersangkutan. Dalam hal ini, hukum asing harus diperlakukan seperti yang berlaku di dalam praktik negara asalnya dan sebagaimana digunakan oleh hakim yang bersangkutan. Oke, kita membahas pembuktian hukum asing. Hakim yang bertugas memeriksa suatu perkara harus mengetahui isi dan kekuatan berlakunya hukum asing yang akan digunakan. Ada beberapa kemungkinan yang dapat dilakukan oleh hakim, yaitu 1. Hakim menggunakan hukumnya atau lex fori. B. Hakim menggunakan hukum yang paling dekat dengan hukum asing yang bersangkutan. C. Hakim menolak gugatan. Hukum dari negara yang belum diakui. Sudargo Gautama berpendapat persoalan pengakuan secara yuridis tidak menentukan hukum untuk mengesampingkan atau tidak peraturan-peraturan hukum yang dikeluarkan oleh negara yang belum diakui tersebut. Jadi, kesimpulan dari pemakaian hukum asing yaitu negara-negara yang membolehkan kasis dari hukum asing cenderung pada pendirian untuk melihat hukum asing sebagai hukum adanya. Kasis ini hanya dapat dilakukan terhadap keputusan-keputusan yang melanggar atau salah dalam menerapkan hukum. Namun, untuk beberapa negara yang memandang hukum asing sebagai hukum, ada juga pandangan yang tidak membolehkan kasis dari hukum asing ini. Alasan larangan tersebut yaitu pemikiran kasis hanya dimaksudkan untuk membentuk dan mempertahankan kesatuan interpretasi dari hukum sang hakim. Yang kedua, persoalan pengakuan kemerdekaan suatu negara secara yuridis tidak menentukan untuk mengesampingkan atau tidak hukum yang dikeluarkan oleh negara yang belum diakui tersebut. Yang menjadi ukuran utama adalah apakah negara tersebut telah sedemikian kuat berdiri sehingga bisa menyelenggarakan, mempertahankan, menjalankan secara efektif, serta menjamin peraturan-peraturan yang telah dibuatnya dalam praktik sehari-hari dan ditaati oleh orang-orang yang berada di lingkungan wilayahnya.